Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Manur Azahra dengan NIM 2305102110. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya di sistem basis data. Nah, di sini saya akan menjawab 25 soal yang sudah diberikan dan saya menjawabnya menggunakan aplikasi Handy. Pertama, pastikan dulu sampai ke kalian agar tidak error seperti ini. Lanjut, kita masuk ke aplikasi Handy. Sebelumnya saya sudah membuat database-nya ini. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke soalnya. Jadi soal yang pertama ini menampilkan semua informasi lengkap tentang transaksi yang di dalamnya ada data nasabahnya. Jadi kita tuh pakai select transaksi. Jadi ini koma nasabah. Nah, ini tuh artinya kan set tuh kan artinya kan memilih kan. Jadi itu memilih semua kolom, memilih semua kolom di tabel transaksi dan tabel nasabah. Gitu guys. Terus lanjut from eh nasabah from from transak transaksi. From transaksi ini berarti itu menentukan tabel utamanya. Tabel utamanya itu tabel transaksi. Jadi menentukan tabel utamanya untuk pengambilan data. Terus lanjut kita pakai join. Jadi itu kan artinya menggabungkan. Jadi itu menggabungkan eh on transaksi. Nah, jadi ini tuh artinya menggabungkan tabel transaksi dengan tabel rekening melalui ID rekening. ID rekening ini kok kenapa ini karena ada spasinya ya. Nah, ID rekening. Lanjut join. Nah, sabah on rekening .id nasabah sama dengan nasabah.id nasabah. Nah, di sini tuh berarti join kan seperti yang saya bilang tadi, join ini kan artinya menggabungkan kan. Ini tuh maksud query-nya itu ini mintanya tuh berarti menggabungkan hasil sebelumnya dengan tabel nasabah berdasarkan ID nasabah. Terus langsung aja titik komanya jangan lupa ambil error nasabah infield list. Di mana dia error? Kalau kode yang salah itu guys. Nasabah. Nasabah. Rekening ID nasabah. Nasabah. ID nasabah. Itu benar. Oh, ini guys. Ampun, baru soal yang pertama aja sudah error ya guys. Tidak apa-apa. Itu jalanin. Nah, dia sudah muncul hasilnya. Jadi ini tuh adalah hasil dari soal nomor satu yang diminta adalah menampilkan semua informasi lengkap tentang transaksi yang di dalamnya ada data nasabah. Seperti itu guys. Oke, lanjut. Oke guys, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini diminta untuk menampilkan data transfer lengkap dengan informasi data dan data pengirim dan data penerimanya. Jadi kita pakai select. Select itu artinya memilih ya guys. Transfer. Select transfer. Satu titik nol. Nah, jadi itu artinya kayak em, select transfer R1 rekening S rekening pengirim rekening
pengirim, koma, R2, 2.0, rekening F, rekening penerima. Nah, ini tuh artinya berarti select. Ini tuh. Itu artinya tuh memilih semua kolom dari tabel transfer, semua kolom dari tabel transfer, di mana R1 ini R1 ini jadi rekening pengirim dan R2 ini jadi rekening penerima. Seperti itu, guys. Terus from transfer. Nah, ini tuh kayak tadi tuh dari memilih menentukan tabel utamanya yaitu tabel transfer. Tuh. Selanjutnya kita pakai join rekening R1, join rekening R1 on transfer. Ini nah, join rekening R1 on. Nah, ini tuh berarti itu tabel transfer, menggabungkan tabel transfer, menggabungkan tabel transfer dengan tabel rekening. Alah, ya, menggabungkan tabel transfer dengan tabel rekening untuk data pengirim. Gitu, guys. Terus kita lanjut menggunakan eh, join lagi. Join rekening R2 on transfer. Nah, ini tuh artinya menggabungkan tabel transfer dengan tabel tabel rekening, menggabungkan tabel transfer dengan tabel rekening, di mana R2 ini tuh untuk data penerima gitu, guys. Dan R1 tuh pengirim. Coba kita ini, waduh, error. Di mana ini error? Sinta kalau rekening penerima from transfer headline 3. Oh, berarti di sini. Select transfer R1 dengan rekening as rekening pengirim. Terus R2 titik nol. Oh, ini guys. R2 titik nol. Coba ya. Masih error. Masih error. Penerima transfer. Nah guys, jadi kenapa tadi error? Ini tuh ini tuh jadi kan dua. Cuman itunya aja garisnya udah jadi dua. Terus, nah ini tuh hasilnya mana sih? Nah hasilnya tuh seperti ini. Itu soal nomor 2 guys. Dia tuh disuruh menampilkan data transfer lengkap dengan informasi data pengirim dan penerima. Itu lanjut ke soal nomor 3. Lanjut guys, kita ke soal nomor 3. Di sini kita tuh diminta untuk menampilkan total semua saldo nasabah per rekening. Jadi kita pakai select. Select itu kan memilih kolom yang akan ditampilkan kan. Select ID rekening, koma. Berarti tuh dia menampilkan kolomnya tuh kolom ID rekening. Terus sum dalam kurung saldo S total saldo. Nah, ID rekening terus sum saldo ini tuh nanti tuh
munculnya untuk menjumlahkan saldo dari semua baris yang termasuk di dalam grup. Terus total saldo ini berarti memberikan nama alias total saldo pada hasil penjumlahannya nanti. Terus lanjut from from rekening. From rekening ini berarti tabel utama itu adalah tabel rekening. Terus kita grup, 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 kita grup, terus by ID rekening. Nah, ini tuh artinya mengelompokkan data berdasarkan ID rekeningnya, kayak gitu guys. Lanjut. Why error? Name pasting, versioning. Apa sih maksudnya? Coba deh guys. Coba ya. Kayaknya ini apa ya? Nah, iya. Jadi ini tuh hasil dari menantikan saldo nasabah per rekening, guys. Errornya tadi ini karena aku kasih spasi di sini. Tuh, oke guys, lanjut ke soal berikutnya. Halo guys, kita lanjut ke soal yang keempat. Jadi yang pertama tuh kita pakai select ID. Selectnya tuh artinya ya tahu lah ya. Misalnya kita untuk memilih kolom yang akan ditampilkan. Terus ID rekeningnya itu itu kok kan diselect kan memilih kolom yang akan ditampilkan. Yang dipilih itu adalah ID rekening gitu. Terus max max itu kayak jumlah transaksi paling besar. Jumlah transaksi nanti error lagi nih guys. Harus berhati-hati. Transaksi S. Nah, max jumlah transaksi, S transaksi. Jadi kayak itu tuh mengambil nilai transaksi terbesar dari setiap grup gitu, dari setiap kolom. Terus from dari tabel utama, tabel apa tuh? Tabel transaksi, mana ya? Transaksi. Lanjut grup by ID. Berarti itu grup itu kayak dikelompokkan gitu loh guys. Jadi kelompok data itu dikelompokkan berdasarkan ID rekening. Ya, coba kita jalankan. Jangan error, please. Nah, ini dia hasilnya. Yang untuk soal nomor 4. Diminta untuk menampilkan transaksi terbesar dari setiap rekening. Oke, gitu guys. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Hai guys, masuk kita ke soal yang nomor 5. Di nomor 5 ini kita disuruh menampilkan data nasabah yang melakukan transfer di atas dari 500.000. Jadi, query-nya itu select nasabah. Nah, ini tuh select nasabah berarti itu kita memilih kolom dari tabel nasabah di mana tabel utama itu tabel transfer, guys. Terus kita pakai join di sini kita join rekening on transfer ID rekening ID rekening pengikut sama dengan tekan tekan ini dan ID. Nah, ini tuh artinya Nah, ini tuh berarti menghubungkan tabel transfer dengan tabel rekening berdasarkan ID rekening pengirim. Tuh, guys. Terus ini kita join lagi. Join nasabah on
rekening, rekening, ID, nasabah, sama dengan nasabah, rekening, nasabah. Nah, untuk join yang ini itu artinya menghubungkan tabel rekening dengan tabel nasabah berdasarkan ID nasabah. Kayak gitu guys. Terus where di mana transfer transfer jumlah transfer lebih besar dari 500.000. 500.000 dah. Nah, ini where ini artinya kayak di mana menampilkan hanya data jumlah transfer yang lebih dari 5 juta. 5 juta. 5 juta guys, 5 juta. Kedua tiga itu dua tiga. Nah, wow, ada kolom transfer ID rekening pengirim. Enclose. Apa ini guys? Ntar dulu ya. Nah guys, ini kan kalau kita jalankan kan error dia kan. Kenapa ya orang sekarang ini ya? Ini fake aja guys ternyata aku buat. Itu kita sama kayak berarti nggak ada nasabah yang melakukan transfer di atas 5 juta. Gitu kan. Eh ini tuh kan harus pastiin ya, kan tuh buat di tabelnya tuh apa gitu. Jangan asal satu-satu aja. Itu guys. Lanjut ke soal nomor 6. Lanjut ke soal yang nomor 6. Ini belum kita refresh, bro, bro. Nih di sini kita pakai select ID. Oh, sebelumnya di sini tuh di nomor 6 kita disuruh menampilkan banyaknya transaksi di setiap rekening. Jadi tuh select memilih kolom dari memilih kolom ID. Sebentar guys, nggak fokus. Nah, ini tuh artinya memilih kolom yang select itu kan kolom yang akan ditampilkan. Nah, yang akan ditampilkan itu adalah ID rekening. Itu guys. Terus, maaf guys tadi dipanggil. Jadi kita mungkin lanjut aja kan. Tadi sampai memilih ID rekening, memilih eh memilih ID rekening. Nah, lanjut ya guys. Nah, kurang fokus. Nah, ini tuh select ID rekening itu artinya memilih. Select ini kan memilih kalau mana yang mau dipilih. Jadi ini kalau yang mau dipilih itu ID rekening seperti itu guys. Terus lanjut, kita pakai count. Seperti ini count dalam kurung bintang ini lanjut S jumlah 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 transaksi. Nah, kalau ini kan nanti menghitung kan jumlah baris atau transaksi di setiap grupnya. Terus S jumlah transaksi itu tuh untuk hasil jumlah transaksinya gitu guys. Terus kita lanjut ke grup by ID rekening. Titik dua. Nah, grup by ID rekening ini, sabar guys. Oh, kan ada yang kelewat. Ini tuh from transaksi. Nah, from transaksi ini ya tabel utama itu tabel transaksi gitu kan. Terus grup by ID rekening itu artinya mengelompokkan data berdasarkan ID rekeningnya kayak gitu. Lanjut aja kita. Oh no, ada yang salah. Harusnya seperti ini. Oh, tidak. Count as count atau nggak salah. Honest near oh, inikah? Ah, ini dia hasil soal nomor 6 yaitu menampilkan banyaknya transaksi setiap rekening. Guys, kalian harus sangat amat teliti dengan titik koma, terus kayak aku tadi juga ada error di spasi itu harus kalian perhatikan kali karena itu
sekecil itu bisa menyebabkan error guys. Tadi kayak aku lupa koma doang, terus tadi aku ternyata ada spasi, itu bisa bikin error. Jadi kita tuh kalau bikin kayak gini tuh bikin query-nya tuh harus sangat amat teliti gitu guys. Aku orangnya memang agak. Oke, lanjut aja kita ke nomor 7. Kita ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini kita disuruh menampilkan total saldo dari semua rekening. Jadi itu kita cuma menjumlahkan aja. Jadi kayak select, memilih, sum. Sum itu menjumlahkan. Apa yang mau dijumlahkan? Saldo. Saldo, lanjut saldo S, total saldo. Jadi yang mau dijumlahkannya kan tadi saldonya sebagai total saldo. Total saldo dari from rekening tabel utamanya. Kayak gitu guys. Kita jalankan, semoga aja tidak ada kekeliruan. Nah, ini dia total saldo yang dari semua rekening. Yes. Jadi lanjut aja kita ke soal yang nomor 8. Nah, soal yang nomor 8 ini kita disuruh menampilkan rata-rata per jenis rekening, guys. Jadi, select jenis rekening, jenis rekening. Jadi itu dia memilih kolom dari jenis rekening, terus AVG. AVG ini tuh menghitung, guys. Menghitung, apa yang dihitung? Saldo. Saldo S. Dihitung tuh saldo sebagai rata-rata saldonya. Rata-rata saldo from dari mana? Dari tabel utama, tabel rekening, from rekening, terus grup, eh, grup by jenis jenis rekening. Nah, grup by jenis rekening itu berarti mengumpulkan datanya itu berdasarkan jenis rekeningnya, guys. Terus kita lanjut, coba kita jalankan. Oh no, jenis rekening in a file list. Dalam jenis rekening. Oh, coba dulu. Grup by jenis rekening. Ini bukan jenis rekening. Coba bentar ya, guys. Guys, aku kira tuh aku salah. Aku mikir, aku terlihat kan kayak bener, ternyata aku coba ini ngapain titik koma di sini. Nah, lah masih itu guys. Apa ya yang ini saldo ini yang kita kasih spasi ya. Terus rata-rata AVG saldo. Apa tuh katanya? Oh, ini koma. Ih, kenapa sih? Ah, itu tuh ternyata sekecil itu loh. Kayak tadi aku titik koma kayak berpengaruh itu. Makanya kalian harus perhatiin ya guys. Kalau aku emang agak kurang teliti. Jadi seperti itu. Tapi kalian harus tetap teliti untuk jika menggunakan membuat query seperti ini. Oke guys, inilah hasil dari rata-rata per jenis rekeningnya guys. Baiklah kita lanjut ke soal yang nomor berikutnya. Oke guys, lanjut ke soal yang nomor 9. Di sini kita disuruh untuk menampilkan banyaknya rekening yang dimiliki dari setiap nasabah. Seperti itu. Jadi kita pakai select ID nasabah, count dalam kurung ini. Nah, select itu kan seperti biasa memilih kolom dari ID. Kolom itu kolom ID nasabah. Count ini tuh menghitung ya guys, menghitung jenis rekeningnya, menghitung jenis menghitung apa tuh? Menghitung jenis rekening, menghitung jenis rekening from tabel utamanya, tabel rekening, terus group by
grow by ID nasabahnya ini dikelompokkan dan dikelompokkan berdasarkan ID nasabah, guys. Lanjut aja kita tereng. Aduh, duh. Iya, oke. Nah, ini dia guys, hasil dari tampilkan banyaknya rekening yang dimiliki setiap nasabah. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke soal yang selanjutnya. Oke, soal selanjutnya itu kita disuruh menampilkan banyaknya transaksi berdasarkan jenis transaksinya. Oke, jadi itu kita pakai select jenis transaksi, koma, transaksi, koma, transaksi, koma, count, 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 lanjut count as transaksi. Nah, ini tuh artinya menjumlahkan, menghitung jumlah rekeningnya itu, menghitung jumlah transaksi. Count itu artinya menghitung. Apa yang dihitung? Jumlah transaksi, guys. Terus from apa? Transaksi, tabel tabel transaksi. Terus kita pakai group by lagi, group by jenis transaksi. Dua. Nah, group by ini artinya kan mengelompokkan data. Jadi yang dikelompokkan itu datanya berdasarkan jenis transaksinya. Karena dimintakan ini menambahkan banyaknya transaksi berdasarkan jenis transaksi. Apakah ini sudah? Semua tidak error. Nah, ini dia tuh hasilnya dari soal nomor berapa nih? 10 ya? Nih, untuk menampilkan banyaknya transaksi berdasarkan jenis transaksi. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Oke guys, di soal selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan jumlah transaksi berdasarkan data transaksi besar dan kecil yang ada pada tabel transaksi. Jadi itu disuruh yang transaksi besar, transaksi kecil. Lanjut aja kita pakai select. Select itu memilih kolomnya. Jadi itu kolom jenis transaksi. Transaksi, koma. Terus belajar dari kesalahan. Eh, kita nomor 11, guys. Soalnya select. Nah, pertama itu kita pakai mana sih? Nah, pertama itu kita pakai select max karena jumlah transaksi. Next, jumlah transaksi S sebagai transaksi terbesar. Next itu transaksi terbesar. Terus min. Oh, ini kita jadi biar rapi ya guys. Nah, minnya itu sebagai min jumlah transaksi. Jumlah transaksi S from dari mana? Tabel utama, tabel apa? Tabel transaksi. Nah, jadi itu kan select memilih jumlah transaksi terbesar. Nah, jumlah transaksi terbesar itu pakai maksimal jumlah terbesar, dan untuk jumlah terbesar itu pakai min. Nah, jumlah terbesar dan terkecil, jadi jumlah terbesar dan terkecil dari tabel transaksi. Oh no, ya, I know.
atau nggak pakai ini di koma. Nah, ini dia hasil yang terbesar dan yang terkecil, guys. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke guys, lanjut kita ke soal selanjutnya. Di sini kita disuruh untuk menampilkan jumlah transfer yang dilakukan oleh setiap rekening pengirim. Jadi kita pakai select. Select ya, tahu ya guys, sudah 12 soal. Kayaknya kita select itu memilih kolom. Jadi kolom ID rekening pengirim. Di belum sampai kita selalu di termin. Select ID rek pengirim, koma. Jadi kita memilih kolom dari ID pengirim, terus count di jumlah count itu dijumlahkan as kita dijumlahkan jumlah transfer dari mana? Dari tabel utamanya, tabel transaksi setelah itu dikelompokkan tuh by group by reken ID rek pengirim. Aku lupa ngomong kemana lagi. Lupa guys. Eh, hmm, eh, udah nggak sih mama. Lanjut ya guys. Oh iya, ini tuh ID. Apa ID? Om juga. Halo guys, apa yang harap? Transfer. Aku pun bingung. Oh iya, maaf maaf. Maaf lah, jangan merah-merah aja, sabar. Ya. Nah, ini dia hasilnya guys. Untuk menampilkan jumlah yang dilakukan setiap pengemudi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Next. Oke guys, lanjut ke soal berikutnya yaitu kita disuruh untuk menampilkan jumlah nasabah yang memiliki saldo di atas 3 juta. Jadi select account as jumlah nasabah. Nah, udah berantakan. Pelan-pelan aja, nggak ada yang dikejar kok ngetiknya. Alam error kan nanti. Nah, select count ini tuh memilih select itu memilih kolom kan. Terus count ini tuh menjumlahkan apa yang dijumlahkan jumlah nasabah. Nah, jumlah nasabahnya ini tuh dari mana? Dari tabel utama apa? Rekening guys, rekening. Terus di mana saldonya itu di atas eh di atas 3 juta. 3 tuaga tuaga. Nah,
Select count ini as jumlah nasabah from rekening where saldo. Bismillah. Nah, jadi jumlah nasabah yang memiliki saldo di atas 3 juta itu ada 4 orang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita disuruh untuk menampilkan, guys, menampilkan nomor rekening yang memiliki jumlah transaksi terbanyak. Jadi kita jumlahkan lagi kok di sini? Bentar, guys. Select pakai count lagi kita karena menjumlahkan itu yang dijumlahkan itu transaksi. Select bukan ini. Select ID rekening dulu dong. ID rekening, koma, tetap pakai count. Nah, count, apa yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan itu jumlah transaksi. Transaksi. From dari mana? Dari tabel utama, tabel transaksi. Terus group by ID rekening, dikelompokkan berdasarkan ID rekening. Terus order by itu berarti diurutkan kan, diurutkan by jumlah transaksi, transaksi, terus dex limit 1 ini berarti menampilkan menampilkan satu data saja. Oke, select ID rekening count as jumlah transaksi from transaksi group by ID rekening. Nah, ini guys, hasil dari soal rekening 11 kah? 12 ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Next. Oke, di soal berikutnya kita disuruh untuk menentukan rapor jumlah transfer yang dilakukan. Jadi, select AVG langsung. Begitu jumlah transfer as rata-rata from dari mana? Dari tabel transfer. Itu titik 2 dan bawah. Lanjut. Transfer jumlah itu. Nah, ini dia rata-rata ya guys. Soal nomor sekian ya. Lanjut aja kita ke soal berikutnya. Nah, di soal yang ini kita itu disuruh untuk tampilkan total semua jenis transaksi yang dilakukan oleh setiap nasabah, guys. Jadi kita itu kayak select itu tadi udah tahu kan, nanti di kolom dari nasabah, ID nasabah, koma, itu berarti punya kolom ID nasabah. Terus count transaksi, count transaksi titik ID transaksi. Nah, count transaksi ID transaksi yang dijumlahkan tuh dari tabel transaksi yang ID transaksinya sebagai S total transaksi, guys. Total transaksi from dari tabel utama tabel transaksi. Lanjut, kita pakai join. Join itu menggabungkan rekening.
transaksi.id ke rekening rekening. Nah, join transaksi itu berarti menggabungkan tabel transaksi dengan tabel rekening berdasarkan ID rekening. Terus join nasabah on. Nah, ini juga sama menggabungkan tabel rekening dan nasabah melalui ID nasabah. Terus kita grup grup apa sih? Grup by nasabah .id .id nasabah. Salah guys. Nasabah. Nah, ini tuh berarti mengelompokkan data. Grup B kan mengelompokkan data, kan berarti itu mengelompokkan data berdasarkan ID nasabahnya. Seperti itu, guys. Ah, Nah, ini dia hasil dari query-nya. Disuruh untuk menampilkan total semua jenis transaksi yang dilakukan oleh setiap nasabah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini kita disuruh untuk menampilkan penggabungan nama dan email nasabah. Lanjut ya, kita pakai select. Select con apa tuh concat? Concat ini tuh untuk menggabungkan kolom nama dan kolom email, guys. Jadi, yang digabungkan tuh nama, terus, salah, ting, 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 koma, terus email. Nah, terus dari tabel apa? Oh, enggak dulu. Sebagai apa dulu? Dat, Dia minta apa tuh data nasabah? Data nasabah, nasabah from tabel apa? Tabel nasabah. Gitu. Kita rankan. Nah, ini dia guys. Untuk data-data nasabahnya, email dan namanya. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, di soal ini kita disuruh untuk menampilkan 3 digit terakhir nomor rekening. Jadi, select right. Right, no, no, right, no. Nah, ini tuh artinya mengambil 3 karakter terakhir. Mengambil 3 karakter terakhir dari nomor rekeningnya. Terus S sebagai 3 digit terakhir. 3 digit terakhir from tabel rekening. Oke, guys. Kita jalankan. Ada ND 3 digit terakhir dari nomor rekening. Selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini kita disuruh untuk menampilkan tanggal saja dari field tanggal transaksi. Jadi, select date. Date itu tanggal transaksi. Tanggal transaksi as tanggal saja. Nah,
Date itu kan artinya tanggal date itu. Nah, date ini untuk memilih tanggal transaksi. Tanggal transaksinya itu sebagai apa? Sebagai tanggal saja. Terus dari mana? Dari tabel transaksi. Itu terus kita kan. Nah, ini dia. Dari tabel transaksinya itu cuman kepotong tanggalnya aja yang ter bukan terpotong sih, menampilkan tanggal saja seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan rekening yang memiliki saldo antara 2 juta dan 5 juta. Tuh, jadi kita kayak select from, select from rekening di mana saldo between di mana saldo yang memiliki 2 juta tuh 23 tuh 23 and and tuh 23 tuh 23 ini guys, lanjut. Nah, ini dia eh rekening yang memiliki saldo antara 2 juta dan 5 juta. Wah, ada. Oke guys, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini kita disuruh untuk menampilkan data transfer antara jumlah 700.000 sampai dengan 7 juta. Jadi kita sama-sama kayak tadi, select bintang from transfer. Kita ini transfer di mana jumlah transfer between between 700 ya. 723 723 and 2 juta. 723 Nah, ini dia hasil dari menampilkan data transfer antara jumlah 700 sampai dengan 7 juta, guys. Lanjut guys, kita ke soal berikutnya menampilkan 5 data rekening pertama dari tabel rekening. Jadi itu select from bintang dulu. Select bintang from rekening limit 5. Nah, ini jadi itu membatasi hasilnya itu supaya yang muncul 5 data pertama aja. Gitu, lanjut. Lanjut, ini dia hasilnya guys. Dari menambahkan 5 rekening pertama dari tabel rekening. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah guys, di soal ini kita disuruh untuk menampilkan 5 transaksi terbaru berdasarkan tanggal transaksinya. Yaitu select bintang from transaksi order by tanggal transaksi dash limit dash. Nah, ini tuh artinya memilih dari transaksi order by ini tuh artinya mengurutkan data transaksi yang terbaru dan itu tuh limit 5 tuh kayak ya data yang diminta tuh cuma 5. Oke. Nah, ini dia. Yang tuh ada tanggal ini tuh yang terbaru gitu loh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah guys, di soal ini kita disuruh untuk menampilkan rekening dengan saldo yang tertinggi. Select bintang from rekening. Mana sih rekening? By. Rekening. Order, by saldo debt limit 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 satu. Nah, ini tuh mengurutkan data berdasarkan saldo terbesar, membatasinya tuh ke satu hasil aja.
Jadi itu cuma saldo tertinggi kayak gitu. Jadi ya guys, hasil dari soal nomor berapa nih? Nomor sekian. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Nah guys, ini soal yang terakhir. Di sini tuh kita disuruh untuk menampilkan jumlah rekening berdasarkan jenis rekening. Jadi itu ya select jenis rekening di kok titik dua di kok count kan menjumlahkan kan guys. Kalau menjumlahkan itu pakai count, menjumlahkan atau menjumlahkan jumlah rekening dari mana? Dari tabel rekening. Terus dikelompokkan sebagai jenis rekening. Out. So, banyak typo ya guys. Jenis kelompokkan menjadi jenis. Oke guys. Nah, ini dia hasil dari jumlah rekening berdasarkan ID rekeningnya. Oke guys, mungkin ini soal yang terakhir itu sebagai penutup video ini karena saya sudah menjawab 25 soal yang sudah diberikan dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jika ada yang kurang salah seperti tadi banyak error tuh karena memang saya kurang teliti. Saya mohon maaf, kurang lebih dari video ini saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, sampai jumpa di video tugas selanjutnya.